Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPS. Materi IPS kita kali ini yaitu tentang pasar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian pasar, yang kedua menyebutkan syarat-syarat terjadinya pasar, yang ketiga menjelaskan fungsi pasar, yang keempat menjelaskan jenis-jenis pasar. Berbicara tentang pasar, mungkin anak-anak ibu dapat membayangkan suasana yang becek, kotor, dan banyak dijumpai penjual dan pembeli, baik dia penjual sayuran, ikan, daging, dan makanan. Tetapi, pasar tidak hanya kita jumpai seperti yang kita bayangkan tadi, tetapi pasar dapat kita jumpai di tempat yang rapi, tertutup, dan bersih, misalnya di mal, swalayan, dan supermarket. Pertama, pengertian pasar. Pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya calon penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Yang kedua, syarat-syarat terjadinya pasar. Yang pertama, adanya pembeli. Yang kedua, adanya penjual. Yang ketiga, adanya atau tersedianya barang yang diperjualbelikan. Yang keempat, terjadinya kesepakatan harga atau adanya tawar-menawar. Yang ketiga, fungsi pasar. Yang pertama, fungsi distribusi. Artinya, pasar dijadikan sebagai tempat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dua, fungsi pembentukan harga. Artinya, pasar sebagai tempat terjadinya proses tawar-menawar sehingga terbentuknya harga. Tiga, fungsi promosi. Artinya, pasar dijadikan sebagai tempat untuk memperkenalkan hasil produksi kepada konsumen. Yang keempat, fungsi penyerapan tenaga kerja. Artinya, pasar menjadi tempat bagi orang untuk mencari pekerjaan. Yang keempat, macam-macam pasar. Pasar dapat digolongkan menjadi berbagai jenis. Penggolongan pasar dapat dilihat dari yang pertama, barang yang diperjualbelikan. Yang kedua, luas kegiatan distribusi. Yang ketiga, dari fisiknya. Yang keempat, dari waktu terjadinya. Dan yang terakhir, dari bentuk dan strukturnya. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pasar dilihat dari barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, pasar konsumsi. Artinya pasar yang memperjualbelikan barang konsumsi. Contohnya pasar makanan, minuman, dan pakaian. Dua, pasar barang produksi, yaitu pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi. Contohnya pasar mesin-mesin dan pasar tenaga kerja. Dua, pasar dilihat dari luas kegiatan distribusi. Dilihat dari kegiatan distribusi, pasar dapat dibagi yang pertama pasar lokal atau pasar setempat, yaitu pasar yang jangkauannya terbatas dan pada suatu daerah tertentu saja. Artinya penjualannya terbatas pada orang-orang di daerah tersebut dan barangnya pun merupakan produk dari daerah tersebut. Contohnya pasar Brem di daerah Medium dan pasar Geplak di daerah Bantul. Dua, pasar nasional, yaitu pasar yang jangkauannya meliputi daerah dalam suatu negara. Contohnya pasar sabun cuci dan pasar-pasar gigi. Yang ketiga, pasar internasional, yaitu pasar yang jangkauan pemasarannya melebihi batas suatu negara. Contohnya pasar minyak pelunas dan pasar mobil. Yang ketiga, pasar dilihat dari segi fisik, yaitu yang pertama pasar real atau pasar konkret, yaitu pasar yang dijadikan sebagai tempat pembeli dan penjual itu saling bertemu. Ciri-cirinya, barang yang diperjualbelikan tampak nyata, serta pertemuan antara penjual dan pembeli disebut dengan pasar. Contohnya, pasar Turi di Surabaya, pasar Klewer di Solo, dan pasar Baru di Bandung. Yang kedua, pasar abstrak, yaitu pasar yang tidak mensyaratkan pembeli dan penjual harus bertemu, tetapi dapat melakukan transaksi melalui telepon atau internet. Ciri-cirinya, barang yang diperjualbelikan tidak harus dibawa, tempat bertemunya penjual dan pembeli tidak harus di pasar, tetapi dapat di mana saja. Contohnya, yaitu pasar modal dan pasar uang. Yang keempat, pasar dilihat dari waktu terjadinya. Dilihat dari waktu terjadinya, pasar dapat dibagi yang pertama pasar harian, yaitu pasar yang terjadi hampir setiap hari. Contohnya, pasar Beringharjo 2, pasar Johor, dan yang ketiga pasar Minggu. Yang kedua, pasar mingguan, yaitu pasar yang terjadi kurang lebih seminggu sekali. Contohnya, pasar hewan yang hanya terjadi setiap 5 hari sekali. Yang ketiga, pasar bulanan, yaitu pasar yang terjadi kurang lebih sebulan sekali. Contohnya,
pasar yang terjadi di depan kantor kas negara pada saat pengambilan gaji pensiunan. Yang keempat, pasar tahunan, yaitu pasar yang terjadi kurang lebih setahun sekali. Contohnya, Pasar Sleman, Sekaten di Yogyakarta. Yang kelima, pasar temporer, yaitu pasar yang terjadi pada waktu yang tidak ditentukan. Contohnya, Pasar Bajar dan Pasar Sekaten. 5. Pasar dilihat dari bentuk dan strukturnya. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang memiliki ciri-ciri penjual dan pembeli berjumlah banyak, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen, penjual dan pembeli bebas melakukan keluar masuk pasar tanpa hambatan. Yang kedua, pasar monopoli, yaitu pasar yang hanya ada penjual tunggal. Contohnya adalah pasar yang menyediakan barang-barang yang memenuhi hajat hidup orang banyak seperti minyak, air, gas, pengangkut kereta api, dan pertahanan keamanan. Yang ketiga, pasar monopsoni, yaitu pasar yang hanya ada pembeli tunggal. Contohnya yaitu pasar yang hanya menjual barang-barang hasil produksi. Yang keempat, pasar oligopoli, yaitu pasar yang di dalamnya hanya ada beberapa penjual. Contohnya pasar sepeda motor. Yang terakhir, pasar oligopsoni, yaitu pasar yang hanya ada beberapa pembeli. Demikianlah materi IPS kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.